Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Semoga semua baik-baik saja, baik yang hadir secara onsite di sini maupun secara online. Apalagi di masa-masa pandemi, tetap kita ibadah lah. Walaupun, sebelumnya semuanya kongsi Pak Chai, karena hari ini kan masih masa-masa ini ya, masa-masa Kyonghian. Kita akan mulai dengan membaca nats kitab dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu akan datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman dan menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Oke, mari jemaat kita merenungkan sejenak kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi walaupun di tengah pandemi ini, di masa-masa ini. Sambil kita sama-sama menyanyikan lagu Aku Percaya dalam bahasa Mandarin. 相比，主耶稣，你深深爱我，唯有你是全能真神，回应我内心的呼喊，主，我曾相信。你奇妙探难，你全能双手恢复我生命。主，我曾相信你面有能力，你全能双手祝福我生命。有人能与你相比，主耶稣，你何等爱我，主你是全能一次次改变我，恢复我生命。主，我曾相信你奇妙探难，你全能双手恢复我生命。主，我曾相信你满有能力，你全能双手祝福我生命。主，我深相信你奇妙探难，你全能双手恢复我生命。主，我曾相信你奇妙探力，你全能双手祝福我生命。你全能双手恢复我生命。Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan saat ini Bapa. Kami bersyukur Bapa, di tengah-tengah saat ini Engkau tetap menyertai kami, tetap menjaga kami Bapa, dari segala hal, dari bencana, dari pandemi, dan kami juga mohon pada penyertaan-Mu Bapa, agar Engkau yang persiapkan hati kami Bapa, untuk bersama-sama bersekutu di dalam-Mu Bapa. Bapa, Engkau yang sertai Bapa untuk ibadah hari ini Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan menantu Yesus. Amin. Oke, jemaat masih semangat kan ya? Masih semangat, oke. Oke, kita akan
bangkit berdiri semuanya. Mari kita menyanyi denganmu Tuhan dengan penuh semangat. Oke. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Mari sambil bertepuk tangan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku Yesus. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari semua jemaat, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku Yesus. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oke, jemaat silakan duduk. Semuanya masih semangat kan ya? Oh ya, sebelumnya maaf, semuanya kita bangkit berdiri, kita membaca pengakuan iman rasuli. 使徒心情，我信上帝全能的父，创造天地之主。我信我主耶稣基督，上帝的主圣子，因圣灵看见，由头是尼拉利亚所生，在本地比拉受之下受难，被钉于十字架，受死埋葬，现在以前，第三天从死中复活升天，出在천年复活，天天从右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而国的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信神的复活，我信永生。阿门。Silakan duduk. Mari kita mengambil sikap untuk siap-siap mendengar firman Tuhan dengan lagu kuasa-Mu terlebih besar sambil kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar,
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang senantiasa memegang janji-Mu untuk memimpin dan juga memelihara kehidupan kami. Sekalipun dalam kehidupan kami ini banyak rintangan yang kami hadapi, banyak kesulitan-kesulitan yang sudah kami lewati. Tetapi ketika kami memandang ke belakang, kami mendapati Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus berjalan di sisi kami. Engkau terus menopang kehidupan kami. Bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu, pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Di momen Imlek ini, kami mau melantunkan pujian kepada Engkau. Menaikkan rasa syukur kami kepada Engkau untuk kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kebersamaan yang indah bersama keluarga. Bahkan juga Tuhan, kami percaya untuk kehidupan kami selanjutnya Tuhan juga akan tetap pimpin. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami serahkan mimbar ini dalam tangan-Mu. Engkau yang berbicara. Dan biarkan semua kami, baik yang menyampaikan firman-Mu, yang mengikuti ibadah secara onsite maupun online, iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, salam semuanya. Ini masih momen Imlek, hari yang ketiga, Cesna. Jadi sekali lagi saya mengucapkan Kyonghi kepada kita semua. Saya lihat kali ini Imleknya agak-agak sepi ya. Beberapa hari yang lalu bahkan semalam ketika saya keluar saya lihat jalanan agak sepi. Yang paling menghebohkan adalah di medsos ya, media sosial. Ya, banyak yang mengucapkan bahkan juga foto-foto ya, baju merah, ya angpau, ucapan Imlek, semuanya heboh di Facebook ya. Ya sekali lagi Bapak Ibu Kyonghi dan saya sungguh berharap Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Mari kita sama-sama membuka kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 13, 希伯来书13章15节，希伯来书13章15节， Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Tema kita pada hari ini adalah secara khusus di momen Imlek saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan. Kan-en. Ibrani pasal 13 ayat 15. Kita sama-sama membaca Omenshila itu. I-ersan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, orang Tionghoa maksud saya ya. Sebagai orang Tionghoa kita pasti tahu bahwa salah satu pantangan orang Tionghoa ketika merayakan Imlek adalah apa? Tidak boleh menyapu ya. Hari pertama secara khusus, kalau hari kedua sepertinya sudah mulai boleh ya. Tapi saya masih ingat ketika kecil, papa saya belum Kristen, kakak-kakak saya juga belum Kristen. Wah, mereka itu sangat anti atau juga melarang sekali kalau kita menyapu di hari Imlek, secara khusus di hari pertama. Sebab itu Bapak Ibu kalau kita lihat, maka orang-orang Tionghoa sebelum Imlek, mereka akan cepat-cepat saucu, ya, membersihkan rumah sebersih-bersihnya. Apalagi kakak saya lihat tuacia lah, ya, sudah makan besar, tengah malam masih menyapu rumah, membersihkan rumah, supaya besoknya tidak usah lagi membersihkan rumah. Ya. Pel sampai lantai itu mengkilat,
sapu sampai sebersih-bersihnya, meja dilap semuanya. Hari pertama tidak boleh menyapu atau membuang sampah karena dianggap bisa sial. Atau keberuntungan itu bisa disapu keluar dari rumah, itu tidak boleh, hokinya caw semuanya ya. Tetapi Bapak Ibu, di momen Imlek ini saya sebaliknya ingin mengajak kita semua untuk menyapu bersih semua sampah-sampah di rumah kita. Rumah yang saya maksud itu adalah bukan rumah tempat tinggal kita, tetapi rumah yang dimaksud itu adalah hati dan juga pikiran kita. Saya sungguh berharap kita semua secara khusus di momen Imlek ini bisa membuang semua kotoran, semua sampah yang ada dalam hati dan pikiran kita dan mengisinya dengan hal-hal yang positif. Sebab itu Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita untuk mengisi hati kita, pikiran kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, baik onsite maupun online. Di momen Imlek ini, saya lihat begitu banyak orang sibuk buat kue Imlek, ya, sibuk membeli baju baru, membeli sepatu baru, menghias rumahnya, membersih rumahnya. Pertanyaan saya, sudahkah Anda meluangkan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkatimu selama ini, yang sudah memimpin dan menjagamu selama ini? Kalau kita lihat Bapak Ibu, tahun demi tahun berlalu, hari demi hari berlalu. Kalau kita melihat ke belakang, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, kalau bukan pimpinan Tuhan, tidak mungkin kita bisa ada sampai hari ini. Sebab itu kembali saya bertanya di momen Imlek ini Bapak Ibu, sudahkah engkau bersyukur atas pimpinan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidupmu? Jangan hanya sibuk beli baju baru, jangan hanya sibuk buat kue Imlek, tetapi adakah engkau meluangkan waktu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita? Banyak orang yang memberi kesaksian Bapak Ibu, saya bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan saya dari bencana ini dan bencana itu. Bencana tanah longsor, bencana-bencana yang besar Tuhan selamatkan saya bersyukur. Saya bersyukur karena Tuhan sudah menyembuhkan saya dari sakit yang parah. Saya bersyukur karena saya naik jabatan. Saya bersyukur karena gaji saya bertambah 2 kali lipat. Ya, menurut saya itu tidak salah Bapak Ibu. Kita harus bersyukur untuk hal-hal besar yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, pernahkah kita bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita? Atau kita bahkan lupa dan menganggap itu sebagai hal yang biasa. Biasa, tidak perlu kita bersyukur. Misalnya Bapak Ibu, saat kita mandi, ya, kita mandi masih memiliki air untuk mandi. Ya, pernahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Coba lihat, begitu banyak orang yang bahkan tidak ada air untuk mandi. Kita bersyukur masih ada air bisa mandi. Ketika kita keluar dari rumah, kita bisa memandang bunga-bunga yang bermekaran dengan indah. Pernahkah kita bersyukur kepada Tuhan masih memiliki mata untuk bisa melihat bunga itu? Bayangkan kalau mata kita rusak atau buta, bisakah kita melihat bunga-bunga yang bermekaran itu? Atau bahkan ketika kita menangis, air mata masih bisa keluar Bapak Ibu. Pernahkah Anda bersyukur? Ya, seandainya kalau mata kita nangis pun tidak bisa keluar air mata, bagaimana itu? Itu udah merupakan bahaya, tanda-tanda penyakit yang datang. Ya. Jadi untuk hal-hal kecil Bapak Ibu, pernahkah Anda bersyukur? Atau menganggap itu sebagai hal yang biasa sehingga lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita berada dalam penderitaan, menghadapi hal-hal buruk, mampukah kita bersyukur? Saat gaji kita dinaikkan kita bersyukur. Kalau gaji kita diturunkan bagaimana? Potong sampai setengah, bahkan 75% dipotong. Mampukah kita bersyukur? Ketika dompet kita dicuri, dirampok,
Mampukah kita bersyukur dan berkata puji Tuhan? Saat anggota keluarga kita sehat, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kalau anggota keluarga kita sakit, bahkan meninggal dunia? Bisakah kita bersyukur dan tetap memuji Tuhan? Bagaimana kita meresponi terhadap situasi yang demikian? Apakah kita menganggap itu atau hal-hal buruk itu berarti Tuhan tidak memimpin kita? Berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Semalam saya mengikuti youth, ya karena persiapan khotbah saya agak telat masuk, jam 9 itu saya masuk dan saya melihat ada foto Nick ya contoh ya foto Nick. Saya tidak mendengar sampai habis karena ada telepon yang masuk tiba-tiba, ya. Saya lihat dan saya tahu Nick itu tidak punya tangan, tidak punya kaki saat dia dilahirkan, ya. Menghadapi masa-masa yang katakanlah buruk, kita katakan kalau kita melihat dan membandingkannya dengan diri kita. Nah Bapak Ibu, apakah kita mau mengatakan bahwa dia yang dilahirkan dalam kondisi seperti itu berarti Tuhan tidak mengasihi dia? Berarti Tuhan tidak memimpin dia atau memberkati dia? Atau bahkan kita mau menganggap dia bahwa dia itu adalah ciptaan Tuhan yang gagal? Atau bahkan kelahirannya bukan dalam rencana Tuhan? Atau kita mau mengatakan seperti itu? Bapak Ibu, ini yang sering terjadi dalam kehidupan umat Kristen. Kita sudah terbiasa mengucap syukur hanya pada saat hidup kita mendapatkan keuntungan. Saat hidup kita lancar, saat hidup kita sukses. Coba perhatikan orang-orang yang memberi kesaksian. Kalau kita adakan acara kesaksian di gereja, semuanya bersyukur karena hidupnya lancar, karena hidupnya mendapatkan keuntungan, karena hidupnya sukses. Padahal Bapak Ibu, anugerah Tuhan itu tidak dapat diukur dengan uang. Tidak dapat diukur juga dengan kesehatan. Tidak dapat diukur dengan jabatan, status yang kita miliki. Atau keunggulan-keunggulan yang lainnya. Kadang-kadang kita lihat Bapak Ibu berkat Tuhan justru diberikan kadang itu melalui kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan kerelaan kita untuk bertemu dengan berbagai tantangan dan penderitaan itu. Ya memang kita tidak menginginkannya, sudah pasti siapa yang ingin bertemu dengan kesulitan, saya pun tidak mau. Ya, kita tidak menginginkannya, tetapi ada kalanya justru di balik kesulitan, di balik penderitaan yang kita alami, ada berkat Tuhan yang terselubung. Ada berkat Tuhan yang terselubung. Jadi Bapak Ibu, tengah kesulitan yang kita hadapi, ingatlah bahwa tetap ada berkat Tuhan. Tetap ada pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, apakah masih ingat dengan lagu Count Your Blessing, hitung berkatmu, ya? Ini lagu yang sangat-sangat akrab dengan kita semua. Lagu ini 100 tahun yang lalu sering sekali dinyanyikan oleh masyarakat Inggris pada saat itu. Bahkan sering dinyanyikan oleh gereja-gereja sampai sekarang. Kalau di Biren, setiap kali persembahan syukur saya sangat senang memilih lagu ini. Mengingatkan jemaat untuk selalu menghitung berkat atau anugerah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Saya mengajak kita Bapak Ibu sama-sama menyanyikannya ya. Kita sama-sama ya melihat baris demi baris, kalimat demi kalimat yang ada di dalam lagu ini. Tolong ya, contoh. Bila gelombang kehidupan menimpa. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah. Pasti kau tercengang akan kehitung berkat Tuhan. Hitung berkat satu persatu. Dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu.
kedua, adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan. Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah. Ayat yang keempat langsung. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Yang mengirim malaikatnya menjaga, memimpin menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan isi lagu ini, isinya sangat bagus sekali. Karena mengingatkan kita untuk selalu menghitung berkat Tuhan dan bersyukur kepadanya. Lagu ini kita tahu dikarang oleh seorang yang bernama Johnson Ottman. Sejak kecil dia sudah ke gereja, bahkan pada usia 19 tahun dia ditabiskan menjadi pendeta. Bapak Ibu, apakah tahu sudah berapa banyak lagu rohani yang dia karang? Sangat banyak sekali. Sekitar 5.000 lagu sudah dikarangnya. Dan pada tahun 1897 dia mengarang lagu Hitung Berkat Tuhan ini. Mengapa dia mengarang lagu ini, Bapak Ibu? Karena dia mendapati bahwa ada begitu banyak orang telah melupakan berkat Tuhan, lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu dia mengingatkan setiap umat percaya dalam situasi apapun, suka maupun duka, tetap harus ingat untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat mengapa kita harus bersyukur, ada 2 poin Bapak Ibu yang saya berikan. Yang pertama, karena bersyukur itu adalah hal yang sangat dikehendaki oleh Tuhan dan sangat ditekankan di dalam Alkitab. Bersyukur adalah hal yang paling penting, yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Ya, Alkitab sangat menekankan ini Bapak Ibu. Sebab itu kalau kita lihat sebelum makan, sebelum minum kita diajarkan untuk berdoa. Sebelum tidur, bangun tidur kita juga diajarkan untuk berdoa. Keluar rumah, buka usaha, apapun itu, kita diajarkan untuk selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu di tengah-tengah gereja, perjamuan kudus yang selalu kita lakukan setiap bulan. Ya, perjamuan kudus itu juga merupakan satu pernyataan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus memimpin perjamuan kudus, itu adalah pas perayaan Paskah orang Yahudi. Kita tahu bahwa perayaan Paskah, perjamuan Paskah itu merupakan hal yang sangat penting bagi orang Yahudi. Maka setiap tahun mereka pasti akan adakan acara itu. Karena di dalam perayaan itu mereka diingatkan kembali bagaimana Tuhan melalui Musa sudah memimpin bangsa Israel, nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi bagi bangsa Yahudi perjamuan Paskah itu sangat penting sebagai satu pernyataan, ungkapan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu perjamuan kudus yang kita adakan setiap bulan di tengah-tengah gereja sampai sekarang ini. Perjamuan kudus bukan hanya mengajak kita untuk memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu.
Tetapi ketika kita menerima anggur, menerima roti itu, kita sedang mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika di Biren setiap kali saya memimpin perjamuan kudus, saat jemaat sudah berdiri di depan, ketika mereka memegang anggur, memegang roti itu, saya pasti akan memimpin mereka dan berkata, saudara-saudari sekalian, saat engkau memegang roti dan juga anggur ini, ucapkanlah di dalam hatimu, bersyukurlah kepada Tuhan yang sudah mengorbankan nyawanya bagimu di atas kayu salib. Jadi dengan kata lain, ketika kita menerima perjamuan kudus itu, kita sedang berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku bersyukur, aku berterima kasih atas pengorbananmu yang begitu besar bagi aku. Kita sedang bersyukur sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, perjamuan kudus selain memperingati kematian Yesus, mengingat bagaimana dia berkorban untuk kita juga sedang mengucap syukur untuk pengorbanannya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus, ketika dia memimpin perjamuan kudus itu bagi murid-muridnya, dia angkat dulu roti dan juga anggur itu. Kemudian dia mengucap syukur dulu. Dia ucap syukur dulu, baru dia bagikan kepada murid-muridnya. Kalau kita melihat lagi kisah anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Yesus ambil roti itu dan juga ikan itu, dia ucap syukur dulu. Baru dibagikannya kepada orang banyak. Dia ucap syukur dulu. Dia ucap syukur dulu baru dibagikan kepada orang banyak. Sebab itu sampai sekarang kita lihat orang Kristen selalu diajarkan, sebelum engkau makan dan minum, berdoalah, mengucap syukur dulu kepada Tuhan yang sudah memberimu berkat yang begitu melimpah, secara khusus untuk makanan dan minuman yang engkau minum. Jadi Bapak Ibu, bersyukur sangat-sangat penting bagi umat Kristen, dan ini sangat-sangat ditekankan di dalam Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab Bapak Ibu, secara khusus kitab Mazmur, kita akan menemukan begitu banyak ajakan-ajakan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5, kita sama-sama melihat. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemudian Mazmur pasal 103 ayat 2 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab yang mengingatkan kita untuk selalu mengingat berkat Tuhan dan bersyukur kepadanya. Apalagi Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang begitu mahal. Sudah seharusnya kita setelah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan secara cuma-cuma itu, kita bersyukur kepadanya. Kedua, mengapa kita perlu bersyukur? Karena bersyukur itu adalah kunci bagi kita untuk mendapatkan sukacita. Kunci bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan, bahkan kesehatan tubuh, Bapak Ibu. Mengapa seseorang tidak ada sukacita? Karena dia tidak bersyukur, Bapak Ibu. Karena dia tidak bersyukur, sebab itu di dalam hatinya selalu tidak ada rasa puas dan banyak sekali keluhan-keluhan. Karena dia tidak bersyukur, sehingga tidak ada sukacita di dalam hatinya. Jikalau kita selalu mengisi hati dan pikiran kita dengan sampah, dengan kotoran-kotoran, dengan pikiran-pikiran negatif, otomatis Bapak Ibu, sukacita akan hilang dari hati kita. Bahkan pelan-pelan itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Amsal pasal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetapi coba Bapak Ibu, kalau kita selalu mengisi hati kita dengan rasa syukur, kita isi dengan hal-hal yang positif,
Maka yakin dan percaya bahwa hari-harimu akan penuh dengan sukacita. Hari-harimu akan penuh dengan kedamaian, kebahagiaan. Satu hari itu lewat pasti dengan sukacita. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, jika engkau ingin sehat, bahagia, dan sukacita, maka miliki dulu, belajar dulu untuk bersyukur. Karena bersyukur adalah kunci kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi tentang seorang malaikat yang baik hati. Dia berharap semua manusia di muka bumi ini bisa sukacita. Suatu hari dia bertemu dengan seorang ibu bersama anaknya yang sedang kelaparan di pinggir jalan. Oh, dia kasihan. Ya, kasihan sekali. Maka dia kasih makanan kepada mereka. Wah, ibu dan anak ini terima makanan itu, di wajahnya berseri-seri, penuh dengan happy, bahagia, dan mengucap syukur, berterima kasih kepada malaikat itu. Kemudian malaikat itu jalan lagi, bertemu lagi dengan seorang mahasiswa di stasiun bus. Mahasiswa ini kelihatan begitu panik, karena uangnya hilang, entah kemana, mungkin dicopet ya, hilang sehingga dia tidak bisa beli tiket bus untuk pulang ke kampung halaman, untuk merayakan tahun baru bersama keluarganya. Maka malaikatnya kasihan, dia kasih tiket bus kepada mahasiswa itu. Mahasiswa itu begitu gembira dan dia pulang ke kampung halaman, bisa merayakan tahun baru bersama keluarga. Dia bersungguh berterima kasih kepada malaikat itu. Selanjutnya Bapak Ibu, malaikat ini berjalan lagi. Bertemu dia dengan seorang pemuda yang sangat tampan, sangat pintar, sangat kaya, bahkan punya istri yang cantik dan juga sangat lembut. Tetapi di wajahnya sama sekali tidak ada sukacita. Ya. Muram wajahnya. Tidak ada sukacita dan kedamaian, tidak gembira. Malaikat bertanya kepada dia, "Hei anak muda, kenapa kamu tidak gembira?" Ya, pemuda ini menjawab, "Saya memiliki segalanya, tetapi satu yang saya tidak punya, yaitu sukacita. Saya tidak merasa gembira di dalam hati saya." Malaikat bingung ini, bagaimana mau membantu dia? Semuanya dia sudah ada, apalagi yang mau dikasih. Kemudian malaikat ini dia terpikir satu cara, ya. Ini pasti bisa membuat dia introspeksi, ya. Maka dia ambil semua yang dia miliki. Hartanya diambil, ya. Bahkan juga nyawa daripada istrinya juga diambil. Ya. Menjadi miskin dia. Rumah pun tidak punya. Ya. Baju pun harus baju yang kotor dikenakannya. Kelaparan setiap hari. Bahkan sakit terbaring di lantai yang kotor. Hidup seperti itu, dia merana Bapak Ibu. Sebulan kemudian malaikat ini mengembalikan kembali semua yang dimilikinya. Bahkan juga kesehatan, harta, istrinya juga dikembalikan. Saat pemuda itu bertemu kembali dengan malaikat, dia pun berkata, terima kasih ya, saya sekarang sudah menemukan sukacita itu. Ya. Saya sudah menemukan sukacita itu. Bapak Ibu, sebenarnya pemuda ini memiliki segalanya, apapun dia sudah ada. Tetapi dia ini orang yang tidak tahu bersyukur. Matanya hanya melihat kepada apa yang tidak dimilikinya. Terus berfokus mencari apa yang tidak dimilikinya dan mengabaikan apa yang sudah dimilikinya. Maka timbul rasa tidak puas itu. Mengeluh, kehilangan sukacita karena dia tidak mensyukuri apa yang dimilikinya. Saudara, kalau kita berkunjung ke rumah panti jompo, ya, saya beberapa kali berkunjung, maka kita di sana akan menemui dua jenis lansia biasanya. Jenis yang pertama yaitu lansia yang bisa menerima kondisinya dan merasa puas. Tetapi jenis yang kedua adalah jenis yang suka mengeluh. Dia suka mengeluh dan tidak puas. Mereka sebenarnya tidak mau tinggal di panti jompo itu. Tetapi karena anak cucu tidak ada waktu, terlalu sibuk, ya merasa daripada orang tua ini tidak terawat, maka dititipkanlah ke panti jompo supaya bisa dirawat dengan baik, hidup lebih baik. Ya. Sebab itu kalau anak cucu itu datang berkunjung, maka lansia yang jenis kedua ini terus mengeluh.
ribut kepada anak cucunya minta pulang. Jenis lansia yang seperti ini sudah pasti tidak akan merasa sukacita tinggal di panti jompo itu. Dan akan selalu merasa bahwa nasibnya buruk sekali. Ya, mengeluh dan mengeluh terus. Tetapi jenis yang satu lagi adalah jenis yang merasa puas. Ya, merasa puas. Mereka kalau ditanya dia akan berkata, "Ayo Bok Sua, di sini sangat enak sekali. Sangat enak. Ada orang yang jaga saya. Ada orang yang ngobrol dengan saya. Daripada di rumah anak cucu nggak ada di rumah, nggak ada teman ngobrol. Tetapi di sini saya bisa banyak teman untuk ngobrol." Mereka sangat mengerti kesulitan anak cucu mereka. Mereka bukan tidak mau saya. Mereka bukan menelantarkan saya. Tetapi karena mereka terlalu sibuk, mereka berbaik hati. Daripada saya tidak ada yang merawat dengan baik, maka saya dititipkan di panti jompo supaya hidup lebih baik dan juga bisa terawat dengan baik. Mereka mengerti kesulitan anak cucu mereka. Sebab itu, dengan rasa syukur, dengan rasa sukacita, mereka tinggal di panti jompo itu. Mereka kan bisa menikmati hari-hari mereka di panti jompo itu. Jadi Anda lihat Bapak Ibu, hati yang bersyukur itu sangat penting sekali. Karena dengan bersyukur kita akan mendapatkan sukacita. Pandanglah, nikmati berkat yang sudah Tuhan berikan kepada engkau, yang engkau miliki saat ini. Jangan suka komplain dengan apa yang engkau tidak miliki. Tidak perlu juga Bapak Ibu kita selalu membandingkan diri kita atau cemburu dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Bapak Ibu, ada satu kalimat Mandarin yang selalu berkata, "Jia jia you penan nian de jing." Ya Pak Usman ya, bahasa Mandarin ya. "Jia jia you penan nian de jing." Artinya bahwa setiap keluarga pasti ada kesulitan mereka sendiri. Hanya saja kita tidak tahu. Mereka tidak pernah cerita kepada kita. Dan kita merasa bahwa hidup mereka oke aja ya, rumput tetangga selalu lebih hijau. Padahal setiap keluarga punya kesulitan mereka sendiri. Kesulitan kita tidak ada yang tahu. Kesulitan orang lain kita juga tidak tahu kalau mereka tidak cerita. Jadi setiap orang, setiap keluarga pasti punya pergumulan mereka sendiri. Jadi kita tidak usah cemburu kepada orang lain. Syukuri saja apa yang kita miliki dan nikmati itu. Milik orang lain adalah urusannya sendiri. Saudara, Tuhan memberikan berkat kepada setiap orang itu beda-beda. Ingat senantiasa yang kita miliki ya memang tidak lebih daripada orang lain ya. Nah, tidak lebih daripada orang lain kalau kita bandingkan ke atas. Tetapi Bapak Ibu kita juga harus ingat bahwa yang kita miliki itu juga tidak kurang daripada orang lain. Tidak kurang juga kalau kita pikir-pikir dari orang lain. Setiap hari kita bisa lewat, tidak kekurangan makanan, masih ada pakaian yang bisa kita pakai. Kita sudah bersyukur kepada Tuhan walaupun mungkin pakaian kita tidak sebanyak milik orang lain. Tapi setidaknya masih ada yang bisa kita pakai. Kita sudah harus bersyukur kepada Tuhan. Yang kita miliki tidak lebih dari orang lain, tetapi juga tidak kurang dari orang lain. Bapak Ibu, saya sering berpikir, saya orangnya pendek sekali ya. Pendek sekali, kemana-mana repotnya kalau khotbah. Harus ada bangku pijakan, kalau nggak ada habislah. Sampai saya kadang berpikir, kok mimbar itu di setiap gereja tinggi-tinggi ya. Padahal saya yang pendek gitu ya. Nah Bapak Ibu, kalau saya selalu membandingkan diri saya dengan orang yang lebih tinggi, misalnya dengan Kevin, ya, atau dengan Gilbert yang tinggi, maka tidak akan ada sukacita dalam hati saya, terus akan merasa tidak puas, wih kenapa saya ini pendek kala-kali, atau saya cacat. Kalau saya terus membandingkan dengan Bapak Ibu yang sehat, yang punya kaki yang oke, ya, maka akan banyak keluhan-keluhan dalam hati saya. Tetapi kalau saya selalu berpikir bahwa masih banyak orang lain yang lebih parah dari saya. Bahkan tidak bisa jalan, duduk di kursi roda.
Saya masih bersyukur masih bisa memakai tongkat untuk jalan kemana-mana, bisa kemana-mana. Sebab itu bersyukur kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, jikalau kita selalu membandingkan diri kita dengan mereka yang lebih tinggi, maka kita pasti akan selalu merasa hidup kita itu buruk. Merasa tidak puas dan komplain. Saat pendapatan kita 4 juta misalnya, kita membandingkan dengan mereka yang punya pendapatan 20 juta. Jelas kita pasti akan merasa kurang. Jelas kita akan merasa tidak puas. Ya 20 juta, saya cuma 4 juta. Ketika pendapatan kita sudah 20 juta, kita kembali membandingkan dengan mereka yang pendapatannya 50 juta. Ya jelas tetap merasa tidak kurang, merasa kurang maksud saya. Tetap akan merasa kurang. Tetap akan merasa nasib kita itu buruk. Tidak sebaik mereka. Sebab itu Bapak Ibu, tidak perlu kita membandingkan diri dengan orang lain. Nikmati saja apa yang kita miliki dan syukuri itu. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Mengapa tidak ada sukacita di hati saya? Apakah karena saya tidak bersyukur? Apakah saya tidak bersyukur dengan apa yang sudah saya terima daripada Tuhan? Jika kita hanya mengingat kesalahan orang lain atau merasa kita diperlakukan tidak adil, mengasihani diri sendiri, isi hati dan pikiran kita dengan pikiran-pikiran negatif, maka otomatis tidak akan ada sukacita di hati kita. Masih ingat Bapak Ibu kisah Maria dan juga Marta? Saat itu Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, maka Marta sibuk menyambut, sibuk mempersiapkan makanan untuk Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Saat dia sibuk di dapur, sibuk tiba-tiba masuk pikiran negatif ke otaknya. Dia langsung melihat si Maria, enak-enak dia duduk di dekat Yesus, tidak bekerja apapun, hanya mendengar Tuhan Yesus cerita. Aku sibuk banget di dapur, kenapa dia tidak membantu saya? Ini tidak adil. Timbul rasa tidak puas di dalam hatinya karena pikiran negatif sudah masuk kotaknya. Lantas dia menemui Yesus, komplain dia, merepet dia di sana kan. Marah-marah dia. Maria, kenapa Maria tidak bantu saya? Tidak adil, tidak tahukah kamu saya sudah capek sekali? Aturannya itu adalah momen yang sangat penuh sukacita. Yesus datang ke rumah mereka. Tetapi karena dia sendiri mengisi hati dan pikiran dengan pemikiran yang negatif, sehingga sukacita itu hilang dari hatinya. Sukacita berubah menjadi hal yang tidak menggembirakan. Seandainya dia memasak dengan sukacita, memasak dengan penuh rasa syukur, nggak apa-apa lah dia duduk di sana selagi saya masih bisa kerja, oke-oke aja dengan rasa syukur saya memasak di dapur, maka saya yakin akan ada sukacita di dalam hatinya. Sebab itu Bapak Ibu, bersyukur sangat penting sekali, karena dengan bersyukur itu adalah kunci bagi kita untuk mendapatkan sukacita dan kebahagiaan. Untuk itu mari kita bersyukur dan belajar untuk menghitung berkat-berkat Tuhan. Bahkan berkat-berkat yang kecil. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, ingat tetap ada berkat dan pimpinan Tuhan dalam setiap hal yang kita alami. Begitu kita bangun tidur, bersyukur Bapak Ibu. Masih bernapas kita. Kalau tidak bisa bangun lagi, habis kita Bersyukur masih tubuh sehat, bisa bangun dari ranjang. Masih bisa bekerja, bersyukur. Masih boleh hidup, bersyukur. Masih bisa menghirup udara segar, bersyukur kepada Tuhan. Begitu bangun tidur, jangan langsung memikiri hal-hal negatif. Atau membaca berita-berita yang buruk. Itu sudah pasti akan mempengaruhi suasana hatimu. Pasti akan mempengaruhi suasana hatimu dalam satu hari itu. Sukacitamu akan hilang. Jadi setiap pagi Bapak Ibu saya mengajak, secara khusus di momen Imlek ini, bahkan di hari-hari selanjutnya, mulailah pagi kita itu
dengan ucapan rasa syukur kepada Tuhan. Isi dengan hal-hal positif. Maka dalam satu hari itu suasana hatimu pasti akan beda. Suasana hatimu akan penuh dengan sukacita dan kedamaian. Bapak Ibu, kembali di momen Imlek ini kembali saya bertanya. Tengah-tengah kesibukanmu dalam merayakan Imlek, tengah-tengah kesibukanmu berkunjung ke rumah saudara-saudara, apakah engkau sudah meluangkan waktu mengucapkan kyonghi kepada Tuhan, bersyukur kepadanya, mengucap rasa terima kasih karena Tuhan sudah memimpin engkau melewati tahun demi tahun. Bahkan di masa pandemi ini kita masih tetap sehat dan masih diberikan kesempatan untuk merayakan Imlek. Mari Bapak Ibu yang terkasih, biarlah di dalam hidup kita boleh senantiasa mengisi hati dan juga pikiran kita dengan rasa syukur, sehingga hidup kita akan dialiri oleh sukacita dan juga kedamaian daripada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya minta lay speaker Ko Ali lah ya yang pimpin kita dalam doa. Silakan Ko Ali. Bapak, kami bersyukur kepadamu, Bapak. Tidak henti-hentinya hati kami bersyukur kepadamu, mengingat betapa baiknya Engkau kepada kami. Bapak, kami mau bersyukur untuk segala yang telah Engkau karuniakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan kehidupan yang begitu berarti bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Bapak untuk keluarga kami, untuk gereja kami, untuk saudara-saudari kami, semua ini merupakan berkat yang luar biasa dari Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapak di surga, ajar kami agar kami dapat selalu menghitung berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, baik di dalam kehidupan kami setiap hari maupun di dalam pelayanan pekerjaan kami. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke depannya Bapak, selama tahun penuh ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami meminta Tuhan yang terus memimpin kehidupan kami, sehingga kami senantiasa dapat merasakan bagaimana Tuhan telah menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami sekali lagi bersyukur untuk semua berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya serahkan kembali kepada liturgis. Oke, semuanya. Diberkati semuanya, merasa terberkati. Mungkin summary sedikit tadi, kita mungkin melihat berkat bukan hanya dari hal-hal yang mungkin pencapaian, tapi bahkan dari yang kekurangan kita sendiri pun itu bisa Tuhan pakai lebih lagi, seperti yang tadi diceritakan nih Juvi atau case-case yang lain. Bahkan Tuhan punya planning lah dari hal-hal kelemahan-kelemahan kita punya. Jadi personally sih saya tadi belajar juga, jangan terlalu compare dengan hal-hal yang tidak kita punya, tapi selalu bersyukurlah apa yang sudah ada pada kita. Oke, mari sebagai sebelumnya karena masih dalam suasana Imlek, mari kita nyanyikan lagu Kongsi Sinian Menen. Mari semua jemaat, baik di onsite maupun secara online, mari kita berdiri.从水手到年中，耶和华的慈爱常与我们同在。因汤我靠收养，
恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！经过多少患难，经历多少磨练，出淘汰辽阔处，春来千出恩典。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！演出的恩惠演，上帝慈爱真爱，眼神灵的看透，牵引你们同在。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Dan kemudian kita terima berkat daripada Tuhan. Kita mulai. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 感谢君乃天父，感谢君乃天父，感谢在天上的父，感谢君爱的天父。Amin. Bapak Ibu silakan duduk, kebaktian selesai dan saat teduh. Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya kembali mengucapkan Kyonghi kepada kita semua yang merayakan Imlek ya, pada hari ini. Dan juga yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua petugas yang sudah melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan juga memberikan kesehatan kepada Anda sekalian. Kemudian Bapak Ibu, Rabu malam kita tetap ada doa malam pada jam 8. Saya sungguh berharap kita semua boleh mendukung pelayanan kita, bahkan juga boleh saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Jadi ikuti doa malam secara online pada hari Rabu jam 8 malam. Kemudian Bapak Ibu, pendalaman Alkitab akan kembali kita adakan pada bulan ini, yaitu tanggal 19 hari Jumat jam 8 malam. Jadi link Zoom sudah diedarkan ya di dalam grup WhatsApp, silakan memperhatikan, nanti setelah dekat juga akan kembali kita sharekan lagi. Kemudian Bapak Ibu, kembali juga saya ingin mengumumkan bahwa baptisan kudus akan diadakan pada hari Pentakosta bulan 5 tanggal 23. Jadi Bapak Ibu, bagi yang ingin dibaptis, silakan mendaftar kepada saya lewat Japri atau telepon langsung, dan juga kelas katekisasi akan segera kita mulai pada awal Maret. Dan terakhir Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu ingin memberikan persembahan syukur, silakan memberikannya lewat transfer atau juga barcode yang sudah tertera ini ya. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.